Lah emangnya mau? Emangnya siap kita harus merasakan semua penderitaan itu untuk bisa masuk surga? Iya betul, seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Kecuali yang zalim pada dirinya. Orang ini tidak akan diperkenankan masuk surga sampai dosanya diselesaikan dulu oleh Allah dengan cara diazab, dicuci. Nggak selesai pencuciannya di dalam kubur, nggak selesai pencuciannya pada mahsyar, dicuci lagi dalam neraka, dan ini maha berat untuk ditanggung. Sedetik pun kita tidak rela kalau kita dinerakakan oleh Allah. Kalau kita biarkan dengan cara mengikuti nafsu kita di dunia, kita zalim pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qad ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal mu'minin, insyaallah nashkurullah ala ni'amihi allati la tuhsa. Fanaqul alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Tsumma nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulul mujtaba. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pustrinya, Fatimah, Fatimah, jangan mentang-mentang. Saya ayahmu, saya bapakmu. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Pintu surga kuncinya saya duluan yang buka. Tapi jangan mentang-mentang itu kau anggap dirimu selamat. Kau anggap kau bisa menjadi ahli surga. Tidak, wahai Fatimah. Kau masuk surga hanya dengan amalanmu sendiri. Bukan karena aku bapakmu. Kau masuk surga karena ketakwaanmu sendiri. Bukan karena aku adalah orang tuamu. Andalkan dirimu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan seluruh sahabat berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalaulah Fatimah, putri kandung Muhammad, sarqat, melakukan tindakan pidana pencurian, laqata'a Muhammadun yadaha. Pasti Muhammad langsung yang akan memotong tangannya.
Nabi mengajarkan kepada umat, keadilan wajib ditegakkan. Adil itu adalah wad'u syai' fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dan itu bisa diluaskan maknanya dalam artian apa saja. Dalam artian apa saja. Perut kita, kata Rasul, wajib dibagi 3. Sepertiganya untuk ruangan nafas, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya buat makanan. Kalau dijejelin, dipenuhin sampai setengah dengan makanan, bahkan 2/3 isinya makanan, ini zalim namanya. Zalim adalah lawan daripada adil. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mata ini punya hak untuk tidur. Lalu kita tidur lebih daripada waktu yang seharusnya, maka kita zalim kepada mata kita. Tapi kalau kita berikan mata kita hak tidur, maksimal 1/3 dari 24. 1/3 itu udah paling maksimal. Orang ini masih dianggap adil. Tapi apabila dia sudah jepek, ya, sehingga tidurnya hanya sejam, 2 jam, bahkan bisa-bisa dia begadang. Seharusnya malam dia tidur, tapi dia begadang. Ini orang zalim. Zalimun li nafsih, dia zalim pada dirinya. Disuruh tidur begadang. Orang disuruh untuk melaksanakan ibadah dan dia tidak mau, padahal itu wajib dan dia mampu melakukannya, ini zalim. Maka di surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-32, Allah membagi orang Islam itu pada 3 tingkatan. Tingkatan orang Islam paling lemah, paling bawah adalah zalimun li nafsih, orangnya zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan mereka selama tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka masuk neraka, mereka insya Allah tidak akan masuk neraka. Tapi Allah pastikan, selama dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka, minum khamar, meninggalkan salat, makan babi, berjudi, menzinahi orang lain dan sebagainya, orang ini wajib diperlakukan kepadanya keadilan. Dia dicuci dulu dalam neraka, dimasukkan dulu ke dalam neraka, baru dikeluarkan. Hadirin yang kami muliakan, ketika Allah perintahkan kita agar ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Hai orang yang beriman, tetaplah kamu menjadi kaum yang senantiasa tegak dan menegakkan keadilan, kebenaran. Saudaraku, sahabat yang tercinta, kebenaran itu disematkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Walaupun dia adalah orang yang bukan di pihak kita, tapi dia ada di pihak benar. Tolong dia, menangkan dia, bela dia, walaupun dia bukan di pihak kita, walaupun dia bukan di kubu kita. Itu yang disebut dengan adil. Wala yajrimannakum syala'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai rasa tidak sukamu, rasa bencimu kepada suatu kaum menyebabkan kau tidak berpihak kepadanya, padahal dia di pihak yang benar. Jangan sampai kebencianmu, ketidaksukaanmu kepada suatu kelompok menjadikan kau berbuat dosa, yaitu dengan tidak menegakkan keadilan yang sebenarnya menjadi haknya. Berlaku adillah kepada siapapun dan siapapun pelakunya, bahkan kepada diri sendiri. Kalau memang diri kita melakukan dosa, diri ini harus menerima tanggungannya dari Allah, yaitu kau harus dirajam, kau harus diqisas, kau harus didera, kau harus ini, terima, bahkan minta kalau nggak ditegakkan. Saya mau diterapkan pada diri saya hukum Allah, itu namanya adil pada diri. Kalau tidak diterapkan di akhirat, kata Rasul, orang yang di dunia tidak diterapkan pada dirinya hukum Allah, padahal dia tahu, padahal dia bisa menjalankannya, dia tidak terapkan, dia zalim pada dirinya. Di dunia dia lolos dari hukuman, di akhirat Allah hukum dia di dalam neraka. Naudzubillah, kita tidak mau. Kita tidak mau termasuk orang yang diselesaikan urusannya nanti di hari kiamat di dalam neraka. Selesaikan di dunia. Minta. Ma'iz al-Ghamidiyah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan saya. Dia ingin tegakkan keadilan pada dirinya. Sucikan saya ya Rasulullah. Kata Rasul, emangnya kamu ngapain? Saya sudah berzina. Dia minta agar dosa zinanya yang dia sesali dan dia ingin tidak dihukum nanti di akhirat, dihukum Allah di dunia, dia diterapkan kepada dirinya sehingga di akhirat dia selamat. Sucikan saya, selamatkan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada akhirnya, walaupun Nabi mengatakan berjenjang dan bertingkat sejarah ini, kemudian Nabi berkata kepadanya, setelah dia dilaksanakan hukum kepadanya, yaitu dengan cara dirajam, dia pun meninggal dunia. Sebagian sahabat ada yang mencibir, sebagian sahabat ada yang merendahkan. Matinya jelek kali ya. Masa ia matinya dengan cara dirajam? Memalukan. Rasulullah naik ke atas panggung, naik ke atas mimbar podium, dan berkata dengan suara yang lantang, demi Allah, Maizalfa media ini, apabila ditimbang tobatnya dengan seluruh visi langit dan bumi, lebih berat lagi tobatnya di mata Allah. Rasulullah menjamin orang yang menegakkan keadilan pada dirinya dengan menerapkan hukum untuk dirinya, dia sadar dia tidak mampu tapi dia tidak memaksakan, maka orang ini bersikap adil. Orang macam ini insya Allah di akhirat selamat, tapi yang maksain diri, dia belum sampai ke tingkat wajib haji, tapi dia paksakan dirinya berangkat haji. Dengan cara apa? Dia jual rumahnya, dia jual tanahnya. Setelah itu dia kembali tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya tempat usaha. Dia jual usahanya demi haji. Orang macam ini, walaupun kelihatannya bagus, dia melakukan kezaliman. Jangan pikir dia berpahala. Dia melakukan kezaliman karena setelah itu dia telantarkan dirinya, dia siksa keluarganya, dan mereka terlunta-lunta kemana-mana meminta-minta. Hal ini bukan perilaku yang adil. Perilaku yang adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang rezeki udah berlebih, kalau memang rezeki sudah dibilang termasuk manis toto'a ilahi sabila, silakan haji. Begitu. Suatu ketika Nabi masuk mau ke masjid. Dilihat di masjid ada tali-tali yang bergelantungan. Di bawahnya ada lingkaran. Nabi bertanya, apa ini? Kok bisa ada yang seperti ini? Orang-orang yang tahu berkata, ya Rasulullah, sebagian orang yang tahajud malam tadi ya Rasul, kalau udah ngantuk, udah nggak sanggup lagi tahajud, dia paksakan dirinya ya Rasul, diikatnya tali ini ke pinggangnya, sehingga dia tahajud. Apabila dia ketiduran, dia tidak terhempas ke lantai. Dia tetap paksakan dirinya tahajud. Bukannya senang Rasulullah, marah Rasul. Inti likulli dhi haqqin haqqah. Berikan kepada segala sesuatu itu hak. Kalau memang matanya masih mengantuk, matanya masih berat, jangan dipaksa untuk tahajud. Nah, orang kalau cepat tidurnya, insya Allah kecukupan tidurnya itu lebih daripada memadai. Insya Allah 2 jam sebelum subuh dia sudah sanggup, udah terang matanya. Tapi orang yang begadang jam 1, jam 2 baru mulai tidur, nanti dia bangun lagi tahajud jam 4, itu sudah menzalimi dirinya. Jangan pikir dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dianggap zalim pada dirinya. Inilah dia menegakkan keadilan walau ala anfusikum. Walaupun pada dirimu, tegakkan keadilan. Walaupun pada orang tuamu, kepada anakmu, kepada ayahmu. Menjadi hamba Allah yang patuh dan tunduk, yang menjalankan perintah Allah adalah menegakkan keadilan. Tidak mengerjakan larangan Allah, tidak mengerjakan diharamkan oleh Allah adalah prinsip keadilan. Tegakkan itu. Kalau tidak ditegakkan, tidak ada surga bagi orang yang tidak adil. Orang ini semua dengan zalim. Dan level yang paling rendah dari orang zalim adalah dia nggak nyakitin orang lain, tapi dia menyakiti dirinya sendiri dengan cara membiarkan dirinya nanti disiksa di alam kubur, membiarkan dirinya nanti disiksa di padang mahsyar, merelakan dirinya dimasukkan ke neraka, lalu dibakar dalam neraka, disiksa dalam neraka. Dengan dalam bentuk apa? Ketika masih hidup di dunia, hawa nafsunya dia perturutkan, hawa nafsunya yang dia patuhi, keinginan syahwatnya yang dia dengarkan. Sehingga dia korupsi, sehingga dia menilap harta umat, sehingga dia melakukan berbagai macam dosa. Oke, level yang paling rendah, dia mungkin tidak merugikan orang lain. Dia merugikan dirinya sendiri, nggak sholat, tidak mau puasa. Dia merugikan dirinya sendiri dalam bentuk dia bohong, dalam bentuk dia melakukan apapun dosa. Itu zalimun li nafsih. Orang zalim li nafsihi umumnya akhir hayatnya su'ul khotimah. Lihat saja, silakan. Siapa orang yang zalim semasa hidupnya, setidaknya zalim pada dirinya, mabuk kemana-mana, cekek botol, kemana-mana ganggu bini orang, kemana-mana garap tanah orang tanpa hak, lalu akui milik orang sebagai miliknya dan sebagainya. Lihat akhir hayatnya, su'ul khotimah. Di alam kuburnya macam-macam lapisan azab yang harus ditanggungnya. Sampai hari kiamat dia menderita, menanggung penderitaan itu. Dan lihat di akhirat, orang macam ini panjang lama urusannya. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu
barulah dikeluarkan dari neraka. Lah emangnya mau, emangnya siap kita harus merasakan semua penderitaan itu untuk bisa masuk surga? Iya betul, seluruh umat Nabi pasti masuk surga, kecuali yang zalim pada dirinya. Orang ini tidak akan diperkenankan masuk surga sampai dosanya diselesaikan dulu oleh Allah dengan cara diazab, dicuci. Nggak selesai pencuciannya dalam kubur, nggak selesai pencuciannya pada mahsyar, dicuci lagi dalam neraka, dan ini maha berat untuk ditanggung. Sedetik pun kita tidak rela kalau kita dinerakakan oleh Allah. Kalau kita biarkan dengan cara mengikuti nafsu kita di dunia, kita zalim pada diri kita sendiri. Ma'adzanallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah yang kami muliakan, alhamdulillah kita termasuk orang yang masih diberi taufik dan ma'unah oleh Allah di akhir zaman ini. Kita masih tetap berada di atas jalan Islam. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi keadaan yang masih normal, rata-rata biasa. Dibandingkan dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang hari ini rumah mereka telah hilang, tenggelam oleh banjir. Hilang karena terperangkap dihancurkan oleh perang. Sehingga mereka tidak lagi punya apa-apa. Pertanian mereka kandas, perkebunan mereka habis, dan semua sumber-sumber usaha dan penghidupan mereka diuji, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahkan listrik pun tak ada, air bersih susah didapat, makan mereka tak punya, lalu meninggal dunia karena kelaparan. Kita belum sampai ke tingkat itu. Tapi apabila dalam kondisi kita berkelapangan ini, kita tidak menegakkan keadilan. Apa hubungannya dengan keadilan? Harusnya dari ketenangan kita, dari kecukupan dan keadaan kita, berbagilah dengan saudara kita yang sudah tidak punya apa-apa. Itu bentuk orang yang adil. Dia tahu dia masih bisa hidup tenang, dia tahu dia masih bisa perutnya kenyang, sebelum dia tidur perutnya sudah berisi, rumahnya ada, kamarnya ada, dan dia bisa tidur dengan lelap dan nyenyak. Dia tahu ada saudaranya yang sudah tidak punya apa-apa, padahal dia bisa berbagi ketenangannya itu untuk saudaranya, berbagi rezeki yang ada di tangannya buat saudaranya. Dia tidak lakukan. Ini orang zalim. Orang yang adil itu adalah dia bagi untuk saudaranya. Kalau seandainya ada saudaranya dekatnya, nasi satu bungkus bagi dua, setengah untukmu, setengah untuk saya. Ibaratnya begitu. Kalau dia tidak lakukan, saudaranya sudah keliang-keliang, ke saudaranya sudah kelepek-kelepek, sudah mau mati meregang nyawa, padahal dia bisa membagi sedikit makanannya. Orang ini tidak lakukan, dia zalim. Walaupun itu hartanya pribadi, walaupun miliknya pribadi, pencariannya sendiri, tapi dia tidak berbagi. Ini orang zalim. Orang zalim ini jangan bermimpi Allah akan memperkenankannya menjadi ahli surga Allah. Berlakulah adil. Kalau memang kita ada rezeki, jangan kita ada dalam sumpah Nabi. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak dianggap beriman. Yang kedua, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak diakui beriman. Yang ketiga, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sah imannya. Qalu, para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syaba'an wa jaruhu jaya wa huwa ya'lam. Orang Islam yang makan minumnya lancar, hidupnya aman, damai, sentosa, bisa tidur dalam perutnya kenyang. Dia tahu ada saudaranya menderita kelaparan, kesusahan, dan dia bisa bantu, tapi dia biarkan saja. Dia tidak bantu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Sudah disumpahi Nabi, lalu siapa lagi akan mengakui kita ini beriman? Nabi yang menyumpahi kita, demi Allah tidak beriman. Apakah ini bukan zalim namanya pada diri sendiri? Tegakkanlah keadilan, mumpung masih ada kesempatan. Dan tegakkanlah keadilan, mumpung kita masih diberi oleh Allah kelebihan dan rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam barisan orang-orang yang adil, dan menyelamatkan kita dibariskan oleh Allah dalam barisan orang-orang yang zalim.